Jadi sesuai judul tadi kawan, kegagalan dalam bertani porang. Ada banyak faktor sebenarnya kawan yang bisa menyebabkan kegagalan dalam bertani porang itu sendiri kawan. Oke sobat porang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani porang dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, dan diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Oke sobat porang, hari ini kesempatan ini ada di kebun lagi kawan. Nah ini yang katak super kawan, sampai sana katak super semua. Jadi ini usianya udah 5 bulan lebih kawan ya, hampir 6 bulan. Masih terlihat hijau. Baru tunas yang kedua yang sudah roboh, tunas pertama sudah roboh ya. Jadi saya mau sedikit membahas kegagalan dalam bertani porang itu seperti apa. Oke, simak videonya. Oke sobat porang, ini tanaman saya yang sudah 5 bulan lebih kawan. Ini saya tanam dari katak super kawan ya, yang saya tanam bulan 10 akhir kemarin. Jadi sudah mendekati masa-masa dorman. Tetapi ini yang baru roboh, baru tunas pertama kawan ya. Ya udah saya ambilin kataknya. Jadi yang tunas kedua, ketiga belum roboh. Tetapi tunas kedua sudah mulai roboh. Jadi alhamdulillah pertumbuhannya seperti ini kawan. Jadi saya juga tidak tahu, setiap daerah pertumbuhannya pasti berbeda-beda. Bukan berarti punya saya bagus, enggak ya kawan ya. Saya hanya berbagi sharing, berbagi cerita. Mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat buat sobat porang, khususnya buat pemula ya. Jadi sesuai judul tadi kawan, kegagalan dalam bertani porang. Ada banyak faktor sebenarnya kawan yang bisa menyebabkan kegagalan dalam bertani porang itu sendiri kawan. Yang pertama, kita salah dalam memilih bibit yang berkualitas. Jadi itu sangat-sangat menentukan kawan ya. Kalau kita sudah beli bibit yang tidak berkualitas, otomatis sampai akhir pun kita nggak akan panen gitu ya. Jadi salah satunya itu kawan, cari yang benar-benar bibit yang berkualitas, yang benar-benar dorman. Itu baru yang super. Terus yang kedua kawan, setelah bibit tidak berkualitas, pengolahan lahan kawan. Jadi pengolahan lahan itu juga kalau bisa semaksimal mungkin kawan ya. Jadi jangan asal-asalan. Jadi untuk pupuknya, untuk perawatannya juga harus benar-benar maksimal. Jadi jangan pelit sama pupuk. Itu intinya di situ kawan. Terus yang ketiga, jadi kita tanam porang itu asal-asalan. Kenapa saya katakan asal-asalan? Jadi belum waktunya tanam dia sudah tanam itu. Jadi kalau istilahnya orang Jawa itu ndisi kerso gitu. Jadi porang itu ada fasenya kawan, ada fase tumbuh, ada fase tidur gitu. Jadi kalau di daerah Lampung biasanya itu antara bulan 9, 10, 11. Kemungkinan hampir sama di daerah Jawa ya. Jadi kalau tanam porang ya sebelum musim penghujan. Jangan sampai musim penghujan baru tanam gitu. Jadi kalaupun kita sudah punya bibit dari sekarang, yaitu dikarantina dulu, tunggu sampai nanti bulan 9, 10, 11 itu kawan. Nah, tapi kalau ada yang nanam bulan 1, 2 itu gimana mas? Nah itu solusi yang telat tanam. Jadi sarannya polybag, bukan bibit cabutan ya. Jadi sarannya polybag. Kalau kita tanam dari polybag bulan 1, bulan 2 itu tidak apa-apa, karena waktu penanaman polybag itu sudah pasti enggak bulan 1, 2, otomatis di bulan 10, 11 itu kawan. Jadi untuk polybag itu enggak masalah gitu. Nah yang keempat ini sangat-sangat penting juga kawan. Jadi
perawatan harus maksimal kawan. Dalam artian gulmanya juga harus bersih ya kan. Untuk penyemprotan daunnya, buahnya kita juga harus paham. Dalam pemupukannya, masa-masa vegetatif, masa-masa generatif kita juga harus paham. Jangan sampai kita tidak paham, nanti juga kita tidak bisa memaksimalkan pertumbuhan porang. Kalau keempat-empatnya itu tadi kita bisa menghindari, ya insya Allah pertumbuhan porang kita akan maksimal sesuai yang diharapkan. Jadi itu kawan. Jadi semoga video saya ini bisa bermanfaat ya kawan, buat sobat porang, khususnya buat pemula ya. Jadi semoga tahun ini yang mau tanam semoga bisa tanam dan hasilnya bisa sesuai yang diharapkan. Oke kawan, terima kasih sudah menyimak video saya. Arigato gozaimashita. Terima kasih. Tak tambahin bahasa Jepang dikit ya. Jadi artinya terima kasih tadi. Terima kasih banyak. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.